Shalom, selamat malam Bapak-Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini kita bisa berkumpul untuk mengikuti kebaktian doa. Dan kita bersyukur untuk kesempatan yang indah ini. Mari kita datang kepadanya dengan hati yang penuh ucapan syukur dan iman. Dan percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari kita mau mengawali kebaktian doa kita pada malam ini dengan mengambil saat teduh untuk mempersiapkan hati kita untuk berdoa kepadanya, untuk memuji Dia dan untuk menerima akan firman-Nya. Mari kita mengambil saat teduh. Amin. Panggilan beribadah kita pada malam ini diambil dari Mazmur 118 ayat 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saya akan mengajak kita untuk mengangkat satu pujian pembuka pada malam ini. Mari kita menyanyikan satu pujian, Ku Nyanyi Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Mari kita datang ke hadapan Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya.
Ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Takkan ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena malam hari ini kami kembali boleh datang kepadamu ya Tuhan, untuk kami berdoa, untuk kami juga sebentar merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Engkau Allah penyelamat kami, Engkau Allah yang melakukan perkara yang ajaib dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami di setiap saat, dan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur, dan pada malam hari ini kami rindu ya Tuhan, sebentar saat kami beribadah di dalam kebaktian doa ini, biarlah Tuhan yang sekali lagi menyatakan kebenaran-Mu, menyatakan akan kasih dan kebaikan-Mu untuk kami, dan biarlah kami boleh hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu. Dan sebentar saat kami merenungkan firman-Mu ya Tuhan, karena Engkau menolong kami, Roh Kudus-Mu yang menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami sungguh boleh memahami, tetapi bukan saja kami memahami, tetapi kami boleh menghidupi akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kebaktian doa pada malam hari ini. Tuhan sendiri yang boleh menyatakan isi hati-Mu, dan Engkau yang menolong kami, untuk kami sebentar juga akan bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama melanjutkan. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dan tema
Yang akan kita renungkan pada malam hari ini adalah hidup yang berpusat kepada Injil. Kita melanjutkan dari surat Filipi pasal yang pertama. Malam hari ini kita akan melihat dari ayat yang ke-19 sampai ke ayat ke-30. Filipi yang pertama ayat ke-9 sampai 19 sampai 30. Tapi untuk kesinambungan konteks saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara malam hari ini mulai dari ayat yang ke-18. Filipi pasal yang pertama dimulai dari ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-30. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku apabila aku kembali kepada kamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang kasih Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan yang tadi kita baru saja baca, kita melihat di sini bahwa Rasul Paulus sedang menjelaskan tentang makna hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus. Hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus, hidup yang berpusat kepada Injil. Nah, mungkin sebelum kita membahas itu, saya ingin mengajukan pertanyaan bagi kita semua, dan juga termasuk pertanyaan kepada diri saya sendiri, yaitu pertanyaan mengenai seperti apakah hidup yang baik itu. Apa yang kita pikirkan mengenai hidup yang baik? What is a good life? Hidup yang baik itu hidup yang menjadi cita-cita, hidup yang menjadi kerinduan, hidup yang dicita-citakan itu seperti apa? Nah, ini ada banyak sekali pemikiran, ada banyak sekali cara pandang, ada banyak sekali cara orang menilai. Mungkin salah satunya karena kita tinggal di Amerika, hidup yang baik, a good life, itu diasosiasikan dengan misalnya ketika kita bisa menikmati atau kita bisa mendapatkan satu comfort. Karena kita tahu di negara ini segala sesuatu itu mengutamakan comfort, mana yang lebih nyaman, mana yang lebih mudah. Maka hidup yang baik itu adalah hidup yang ada comfort di situ. Atau kalau kita mau melihat perspektif yang lain, hidup yang baik, a good life is a successful life. Hidup yang baik adalah hidup yang sukses. Kesuksesan baik itu secara material, kesuksesan secara sosial, kesuksesan secara intelektual, dan berbagai macam area-area kesuksesan. Hidup yang baik adalah hidup yang sukses. Atau ada juga orang yang menilai bahwa hidup yang baik, a good life, itu kalau kita bisa travel. Karena untuk apa kita bisa menikmati
bisa ada comfort, bisa ada sukses. Kalau kita tidak bisa enjoy, kita tidak bisa menikmati semua itu. Kalau kita sukses dan kita punya comfort, tapi kita sakit-sakitan, tidak bisa kemana-mana, itu menjadi hidup yang terpenjara. Maka ketika kita bisa travel, ketika kita bisa bepergian, itu adalah satu tanda kita memiliki satu hidup yang baik, a good life. Nah, pertanyaannya, apakah benar seperti itu? Kalau kita lihat di dalam bagian yang Rasul Paulus tuliskan tadi, kita tahu ketika Rasul Paulus menulis surat Filipi, dia sedang berada di dalam tahanan penjara. Dan surat ini adalah salah satu surat yang ditulis Rasul Paulus menjelang akhir kehidupannya. Oleh sebab itu, akhir kehidupan Rasul Paulus yang justru berada di balik jeruji besi ini menjadi satu pertanyaan bagi banyak orang. Apakah kehidupan Rasul Paulus adalah kehidupan yang berhasil, a good life, atau a failed life, kehidupan yang gagal? Karena dia berujung nasibnya di jeruji, di balik jeruji, di penjara. Tetapi kalau kita perhatikan apa yang tadi Rasul Paulus tuliskan di dalam bagian akhir dari surat Filipi pasal yang pertama tadi, kita tahu di dalam ayat yang ke-18 bagian B, Rasul Paulus menekankan satu hal, yaitu apa? Dia menekankan bahwa walaupun di tengah-tengah kehidupan dia pada saat itu dia terpenjara, dia sedang menantikan vonis yang akan nanti dijatuhkan oleh Kaisar Roma, Rasul Paulus mengatakan tentang hal itu, aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa di dalam kehidupan Rasul Paulus ada satu hal yang membedakan dia. Orang mungkin bisa saja memiliki comfort, orang bisa saja memiliki kesuksesan, orang bisa saja bisa bepergian kemana-mana, tetapi tidak memiliki sukacita. Memiliki kekayaan tidak otomatis bisa sukacita. Yang ada mungkin suka stres, atau suka takut, suka khawatir, atau bahkan suka sakit. Bukan sukacita, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Rasul Paulus di sini dia mengawali bagian ini dengan menekankan satu hal, yaitu hidupnya tidak bergantung kepada situasi apa yang dia sedang alami pada saat itu. Karena hidup Rasul Paulus adalah hidup yang berpusat kepada Injil. Nah, pertanyaannya hidup yang berpusat kepada Injil itu adalah hidup yang seperti apa? Itu seringkali menjadi pertanyaan kita, bukan? Apakah hidup yang berpusat kepada Injil adalah berarti hidup yang sehari-harinya kita mungkin membawa traktat, kita membawa buku rohani, atau kita membagikan traktat itu karena kita sehari-harinya kita mau bertekad, kita mau mengabar Injil, kita membagikan traktat itu, atau kita senantiasa kita mengajak orang berbicara, lalu kita membagikan berita Injil, kita mengabarkan Injil. Saya rasa mungkin salah satunya ada itu. Tetapi bukan itu saja. Hidup yang berpusat kepada Injil tidak serta-merta maksudnya kita menjadi seorang misionari atau seorang yang terus-menerus kita mengabarkan Injil. Seolah-olah berita Injil secara verbal, secara perkataan itulah yang paling terutama. Tapi saya rasa hidup yang berpusat kepada Injil adalah hidup yang menggambarkan satu totalitas kehidupan seseorang. Bukan saja dia memperkatakan berita Injil melalui mulutnya, melalui lidah bibirnya, tetapi seseorang yang saya rasa kalau kita membaca bagian ini, kita sebentar akan melihat, kita merenungkan. Seseorang yang kehidupannya dibentuk oleh berita Injil. Seseorang yang kehidupannya berdasar kepada berita Injil. Dan seseorang yang di dalam kehidupannya dia merindukan, dia boleh mewartakan berita Injil itu. Kalau kita melihat salah satu bagian di dalam perikop yang tadi kita sudah baca, di ayat yang ke-27, Rasul Paulus mengatakan satu penggalan kalimat ini. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan berita Injil. Yang menarik adalah kata berpadanan di sini. Di dalam bahasa asli, di dalam bahasa Yunani, itu memiliki makna, artinya adalah hidup yang sesuai dengan status kewarganegaraan. To live as worthy citizens. Artinya
seseorang yang memang hidup sesuai dengan status kewarganegaraan yang dimilikinya. Kita sekarang yang berada tinggal di Amerika, maka kita perlu hidup sebagaimana seorang Amerika yang hidup berdasarkan aturan-aturan atau cara eh, orang bertutur kata atau berelasi, bahkan juga bahasa, yaitu bahasa Inggris. Kita hidup sesuai dengan status kewarganegaraan yang kita miliki. Sama halnya Alkitab mengatakan bahwa status kewarganegaraan kita yang terutama adalah bukan Indonesia atau bukan Amerika, tetapi kita adalah semua warga negara Allah, kerajaan Allah. Maka inilah yang akan kita coba lihat. Hidup yang berpusat kepada Injil seperti apa? Ada beberapa hal, Bapak Ibu Saudara. Hidup yang berpusat kepada Injil, yang pertama adalah hidup yang menjadikan Kristus sebagai yang paling berharga. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-21 Filipi pasal yang pertama, ayat yang sangat-sangat sudah dikenal. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Maka di dalam bagian ini kita melihat bagaimana Rasul Paulus dia sungguh-sungguh memberhargakan Kristus. Dia melihat Kristus menjadi miliknya yang paling berharga. Hidup itu adalah Kristus. Hidup adalah lebih dari sekedar keluarga. Pada banyak orang yang mengatakan hidup adalah keluarga, hidup adalah pekerjaan, hidup adalah mencari uang, hidup adalah kesehatan. Bagi Rasul Paulus, hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya hidup yang menjadikan Kristus sebagai yang paling berharga. Yang kedua adalah hidup di dalam tubuh sebagai hidup yang menghasilkan buah. Itu sebabnya Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-22 mengatakan, "Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah." Artinya dia tidak berpangku tangan. Walaupun pada saat itu Rasul Paulus secara dalam kasat mata, secara manusiawi, dia sangat-sangat terbatas karena dia berada di dalam penjara. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang yang berada dalam penjara? Tentunya kita berpikir, wah, tidak banyak yang bisa dilakukan oleh seorang yang ada di dalam penjara. Tetapi dia mengatakan selama dia hidup, dia rindu untuk bisa terus bekerja menghasilkan buah. Sebabnya hidup yang berbuah tidak ditentukan oleh usia, kekayaan, kemampuan, ataupun kesehatan. Tetapi yang terutama adalah melalui kesetiaan. Kesetiaan kepada panggilan. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus di tengah-tengah situasi yang dihadapi, dia tidak dihalangi oleh kondisi kesehatannya atau kemampuannya atau bahkan kekayaannya ataupun usianya. Bukankah di Alkitab kita melihat ada begitu banyak orang yang mulai secara aktif terjun di dalam pelayanan ketika orang-orang ini sudah berusia lanjut. Misalnya Nabi Musa, kita tahu dia mulai melaksanakan misi yang Tuhan berikan di tengah-tengah bangsa Israel ketika dia berumur 80 tahun. Abraham, dia mulai bergerak, dia mulai mengikuti pimpinan Allah ketika dia berumur 75 tahun. Dan kita juga tahu ada banyak tokoh-tokoh lain dalam Alkitab yang tidak dibatasi oleh usia, walaupun mungkin tidak merasa tidak muda lagi, tetapi hidup yang berbuah itu masih bisa terjadi. Dan ketiga, Bapak Ibu Saudara, hidup yang berpusat kepada Injil adalah hidup yang menyatu di dalam komunitas orang percaya yang berdiri teguh bersama. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-22, di dalam ayat yang ke-27 surat Filipi pasal pertama, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari
berita Injil dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Berdiri dalam satu roh. Bapak Ibu Saudara, kita tidak dicipta untuk hidup secara di dalam satu seclusion, di dalam satu uh, solitary life. Kita hidup secara sendiri-sendiri. Tetapi kita dicipta dan kita ditebus untuk menjadi bagian di dalam satu komunitas orang-orang percaya. Oleh sebab itu kita tahu bahwa Injil bukan sekedar berita yang membawa kita kepada keselamatan. Injil juga adalah sebuah realita yang membentuk bagaimana kita hidup, bagaimana kita menderita, melayani, dan berdiri teguh bersama. Berita Injil bukan hanya sekedar membawa orang masuk ke gereja, tetapi berita Injil juga mempersatukan orang-orang yang ada di dalam rumah Tuhan. Itu adalah makna dari berita Injil. Oleh sebab itu, sebagai satu kesimpulan, jemaat yang kasih Tuhan, hidup yang berpusatkan kepada Injil senantiasa menjadikan Kristus yang paling berharga, bahkan lebih berharga dari kehidupan itu sendiri. Sehingga hidup kita berbuah selama kita masih ada dan membawa kita berdiri teguh di atas Injil bersama dengan saudara seiman. Jadi mungkin ketika kita mungkin merasa, saya sudah tidak bisa mengabar Injil lagi, saya mungkin sudah tidak bisa banyak melayani lagi, tetapi hidup yang berpusat kepada Injil tidak diukur, tidak dibatasi oleh kondisi dan situasi yang kita alami. Tetapi hidup yang berpusat kepada Injil adalah hidup di mana kita boleh bersama-sama, kita saling membangun, kita bersama-sama berdiri teguh di atas Injil, kita bersama-sama boleh hidup di dalam fokus kita kepada Kristus sebagai bagian yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Inilah satu kerinduan kita, biarlah Allah memberikan sekali lagi anugerah dan pertolongannya kepada kita untuk kita boleh menghidupi firman Tuhan ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk panggilan kami bersama-sama hidup di dalam berita Injil yang kami telah alami. Berita yang menjadi berita yang indah, yang membawa keselamatan kepada kami, tetapi juga berita yang mendorong kami, yang membangun kami, yang sungguh menjadi satu kekuatan yang membawa kami untuk kami boleh hidup seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih untuk Injil yang menjadi kekuatan bagi kami sebagai orang percaya. Injil yang mengingatkan bahwa kami yang tidak sempurna ini boleh diterima, boleh dilayakkan oleh Tuhan, dan boleh dikuatkan sehingga kami boleh hidup menyenangkan Tuhan, hidup dibentuk oleh berita Injil yang menjadi kekuatan bagi kami orang percaya. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur dan kami mohon kiranya Tuhan yang menolong kami di dalam kami hidup sebagai orang-orang yang berpusat kepada Injil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hidup kita telah diubahkan oleh karena kasih karunia Kristus. Kiranya kita boleh menyerahkan seluruh hidup kita baginya. Dan kita mau berkomitmen bahwa hidup kita bukan lagi untuk diri kita sendiri, melainkan untuk Tuhan yang telah mengasihi dan menyelamatkan kita. Mari kita mau memuji Dia dengan pujian, "Ku hidup bagimu." Kiranya ini menjadi komitmen kita bagi Tuhan. Mari dengan sepenuh hati kita menyanyikan pujian ini. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut
Ku perlu anugerahmu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Baik, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita saat ini akan masuk ke dalam saat berdoa syafaat. Mari sebelum kita memanjatkan pokok-pokok doa kita akan mengawali dengan kita berdoa secara pribadi, khususnya ketika kita meresponi pemberitaan firman Tuhan. Sebagaimana kita sudah melihat, Rasul Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus. Maka
kita bersama-sama merenungkan, bersama-sama bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah Kristus sungguh-sungguh sudah menjadi pusat dalam kehidupan kita? Apakah kehidupan kita sudah berbuah bagi kemuliaan Tuhan? Dan apakah kita sungguh-sungguh sudah hidup sehati sepikir dan berdiri teguh bersama demi berita Injil? Mari kita mengambil waktu beberapa saat untuk kita datang secara pribadi kepada Tuhan. Kita membawa segenap keberadaan kita. Mari kita minta Roh Kudus menyelidiki hati kita, supaya Roh Kudus dapat menunjukkan mungkin ada yang masih bisa kita ubah, dan kita mohon agar Roh Kudus juga memberikan kekuatan untuk kita boleh menghidupi firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari Bapak Ibu Saudara, di dalam saat ini kita membuka hati kita di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, kami percaya Engkau mendengar seru doa kami. Kami rindu untuk kami boleh sungguh hidup berpusat kepada Injil-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap hari kami boleh hidup bagi Kristus. Kami boleh sungguh menghasilkan buah bagi kerajaan-Mu. Dan Kau juga memberikan kepada kami hati yang terus dipersatukan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk di antara kami mungkin ada yang sakit ataupun ada yang mengalami pergumulan. Bapa, kami rindu Kau yang boleh menyatakan pengharapan dan kekuatan di tengah-tengah pergumulan yang kami hadapi. Baik itu di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam segala kehidupan, relasi. Biarlah Engkau yang menolong kami agar kami boleh berjalan senantiasa bersama dengan Kristus, dan hidup kami boleh berpadanan dengan Injil Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan dengan kita berdoa bagi gereja kita. Kita berdoa bagi setiap rekan-rekan yang bersama-sama melayani di tengah-tengah gereja kita, mulai dari hamba-hamba Tuhan, para diakon pengurus, pelayan aktivis, dan rekan-rekan yang juga melayani dalam berbagai area pelayanan, guru-guru sekolah minggu, Sunday School, dan tidak terkecuali juga para pemimpin care group. Mari kita berdoa bagi gerejanya dan bagi setiap anak-anak Tuhan yang berbagian melayani Tuhan di tengah-tengah gereja kita di ICLA. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pada saat ini kami juga datang untuk berdoa bagi gerejamu. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk gereja ICLA, di mana kami boleh berjemaat, di mana kami boleh bersama-sama bersekutu menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan di tengah-tengah gerejamu. Kami berdoa bagi setiap hamba-hambamu ya Tuhan, untuk Pendeta Yahya Santoso sebagai gembala lokasi kami, dan juga Ibu Yung bagi rekan-rekan pengurus, diakon, dan para pemimpin yang telah Tuhan pilih, yang telah Tuhan tetapkan. Berdoa juga bagi rekan-rekan yang aktif melayani di dalam berbagai bidang pelayanan. Tuhan yang menolong kami semua untuk kami boleh berjalan dalam satu
satu kerinduan bersama-sama untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Berdoa juga untuk rekan-rekan yang melayani di dalam Sunday School, guru-guru yang begitu setia melayani Tuhan, mengajar anak-anak yang dipercayakan Tuhan yang memberkati mereka. Kami juga rindu berdoa untuk para pemimpin care group kami ya Tuhan. Kami boleh melihat pekerjaan Tuhan melalui care group, karena care group kami bukan hanya diikuti oleh anggota jemaat gereja kami, tetapi juga ada jemaat saudara-saudara seiman dari gereja lain yang boleh bersama-sama bertumbuh. Kami sungguh bersyukur dan kami rindu Engkau yang terus memberkati para pemimpin care group kami, supaya mereka boleh menjadi saluran berkat, dan biarlah dalam kehidupan care group, dalam persekutuan, di dalam penelaahan firman, sungguh kehadiran Tuhan boleh nyata. Kami serahkan ya Tuhan sekali lagi untuk gerejamu ICLA, Engkau yang bekerja, Engkau yang dimuliakan melalui gerejamu, Engkau yang terus menyatakan karya dan kebaikanmu melalui gereja ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita juga saat ini berdoa untuk mendukung pelayanan ibadah pada hari Minggu yang akan datang pada tanggal 9 Agustus. Kita menyerahkan para pengkhotbah, kita menyerahkan rekan-rekan yang melayani di dalam pelayanan musik, ibadah, rekan-rekan yang juga mengoperasikan peralatan audiovisual, multimedia, dan juga untuk live stream YouTube. Kita secara khusus berdoa untuk setiap prasarana-prasarana yang kita pakai, mulai dari listrik, peralatan, dan bahkan juga AC di tengah-tengah, khususnya di tengah-tengah cuaca panas ini, biarlah semua peralatan ini bisa berfungsi dengan baik, juga untuk internet supaya tidak ada gangguan hambatan. Mari kita juga mendoakan untuk rekan-rekan kita yang melayani di dalam garis depan, yaitu menyambut tamu maupun jemaat maupun pengunjung kebaktian sebagai ushers, dan juga rekan-rekan kita yang mempersiapkan makanan konsumsi. Tuhan yang memberikan kepada mereka pertolongannya, dan biarlah Tuhan juga yang memampukan setiap rekan-rekan yang melayani. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami pada saat ini juga menyerahkan untuk ibadah pada hari Minggu yang akan datang pada tanggal 9 Agustus ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa untuk para worship leader, song leader yang memimpin ibadah melalui puji-pujian, untuk para singers, para pemusik yang akan mengiringi. Berdoa juga untuk rekan-rekan yang mengoperasikan peralatan-peralatan yang begitu kompleks, untuk teman-teman yang melayani dalam bidang audiovisual dan multimedia, dan juga mengoperasikan YouTube live stream kami. Berdoa ya Tuhan untuk setiap peralatan yang kami pakai, untuk listrik, untuk AC system ya Tuhan. Berdoa supaya semua boleh berfungsi, berjalan dengan baik. Juga untuk internet, saluran internet, supaya tidak ada gangguan hambatan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk rekan-rekan yang melayani di dalam pelayanan ushers, menjadi penyambut. Tuhan yang memberikan kepada mereka juga sukacita, dan biarlah ada satu keramah tamahan yang boleh dinyatakan. Juga untuk rekan-rekan yang melayani konsumsi, Tuhan yang berikan kepada mereka, menyatakan pertolongan-Mu, memampukan mereka. Bapa, kami bersyukur untuk setiap pelayanan yang boleh Tuhan percayakan di tengah-tengah gereja kami. Engkau memakai setiap pelayanan ini ya Tuhan. Biarlah jemaat Tuhan boleh sungguh mengalami akan kehadiran Tuhan, boleh berjumpa dengan Tuhan di dalam ibadah, dan boleh mengalami persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah pada hari Minggu yang datang ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita saat ini juga berdoa bagi jemaat di gereja kita. Di tengah-tengah berbagai pergumulan yang dihadapi, kita berdoa untuk
rekan-rekan jemaat kita yang mungkin sudah lanjut usia dan tidak bisa selalu hadir beribadah di gereja. Kita mohon supaya Tuhan yang memberikan kekuatan, memberikan hiburan, dan juga biarlah kehadiran Tuhan boleh tetap dirasakan. Kita juga berdoa untuk para jemaat gereja kita yang pada saat ini lemah tubuh dan masih di dalam pemulihan. Secara khusus kita mendoakan Bapak Markus yang masih dirawat di ICU di Rumah Sakit Garden Grove. Tuhan yang memberikan pemulihan. Kita bersyukur Pak Markus sudah mengalami satu pemulihan sedikit demi sedikit, sudah bisa berbicara. Kita bersyukur untuk kemurahan Tuhan yang telah dinyatakan, dan kita terus berdoa supaya Pak Markus terus boleh mengalami pemulihan di tengah-tengah kelemahan tubuhnya. Kita mendoakan tim dokter dan juga perawat di ICU yang memantau terus, juga khususnya Ibu Yani yang mendampingi dengan setia, memberikan kekuatan, kesehatan, juga putra yang dikasihi, keluarga yang mendampingi, adik ipar, dan segenap keluarga yang mendampingi. Tuhan yang memberkati dan boleh menopang. Kita juga mengingat Ibu Elita yang masih dalam pemulihan pasca operasi knee replacement surgery-nya. Tuhan juga yang terus memulihkan. Kita juga mengingat anggota jemaat kita juga yang memerlukan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Kita mengingat juga Ibu Acen yang akan pindah ke senior housing, supaya Tuhan juga yang memberikan kekuatan, boleh proses perpindahan ini juga boleh berlangsung dengan lancar. Semua ada di dalam pertolongan Tuhan. Kita juga mau mendoakan jemaat kita yang juga ada yang menantikan kelahiran bayi dalam waktu dekat ini, kurang lebih dalam waktu seminggu ataupun 10 hari ini, yaitu keluarga Jackson dan Saskia Tran. Untuk Saskia yang akan menjalani proses kelahiran bayinya. Ini adalah jemaat dari English Service. Kita mendoakan supaya biarlah Tuhan menyatakan anugerah dan pertolongannya supaya baik ibu dan bayi boleh berada dalam kondisi yang stabil dan bayinya boleh dilahirkan dengan normal, dengan baik, dan ibu dan anak ini boleh Tuhan yang jaga dan pelihara. Kita juga mengingat jemaat kita, ada beberapa jemaat yang akan bepergian jauh dalam beberapa hari ke depan. Mohon juga Tuhan yang menyertai, melindungi. Kita juga mengingat secara khusus keluarga Pak Jeffrey yang ke Indonesia dalam rangka pelayanan bersama dengan Yayasan Trimulya, sekolah yang ada di dalam naungan gereja kita, GI Hok Im Tong, untuk menjadi presenter dan pembicara dalam camp retreat camp untuk basket kerjasama dengan sekolah Trimulya. Biarlah ini satu kesempatan untuk penjangkauan anak-anak muda, biarlah mereka boleh dijangkau dan dibangun kehidupan kerohaniannya melalui sarana olahraga basket. Kita mendoakan untuk kedua putra Pak Jeffrey, Justin, dan Gavin yang akan berbicara dan akan menyampaikan materi, supaya anak-anak muda SMP, SMA, Trimulya juga boleh mengalami akan kasih Kristus melalui acara ini. Dan juga kita terus mendoakan jemaat kita yang lain yang juga akan ada yang ke Indonesia dan juga ke negara lain. Mohon pertolongan perlindungan Tuhan. Mari kita berdoa untuk jemaat gereja kita. Bapa dalam surga, pada saat ini kami mengingat jemaat gereja kami yang memerlukan akan pertolongan Tuhan, khususnya jemaat gereja kami yang lanjut usia tidak bisa selalu hadir setiap minggu karena keterbatasan fisik. Tuhan yang menopang mereka, Tuhan yang menghibur, memberikan kekuatan kepada mereka. Kami juga mengingat saat ini Pak Markus khususnya yang dirawat
masih dirawat di ICU di Garden Grove Hospital. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menopang, Tuhan yang memberikan pemulihan. Bersyukur ya Tuhan untuk perkembangan yang boleh kami saksikan. Bapa, Engkau Allah yang senantiasa mendengar seru doa kami. Kami percaya ya Tuhan, Engkau akan terus menopang, menguatkan Pak Markus supaya boleh mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan dari Tuhan. Mujizat dan kemurahan Tuhan dinyatakan. Berdoa untuk Ibu Yani yang mendampingi dengan setia. Kau juga menyatakan kekuatan dan menopang hamba-Mu ini. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk Ibu Elita yang masih dalam pemulihan pasca operasi. Tuhan yang terus menolong hamba-Mu ini, memberikan kekuatan, memberikan pemulihan. Kami serahkan ya Tuhan untuk keluarga yang mendampingi. Kami juga mengingat untuk saudara kami Jackson dan Saskia yang menantikan kelahiran bayi mereka yang pertama. Berdoa untuk Saskia yang beberapa hari ke depan mungkin akan menjalani proses delivery. Tuhan yang menolong supaya baby ini boleh dilahirkan dengan sehat dan sempurna. Kau juga memberkati Saskia supaya dia juga boleh Tuhan yang menopang setiap proses yang dijalani. Kami juga menyerahkan ya Tuhan jemaat kami yang hari-hari ke depan ini berpergian jauh, baik itu ke Indonesia ataupun ke tempat-tempat lain, negara lain. Mari Tuhan yang menolong, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menyertai senantiasa. Kami secara khusus berdoa untuk keluarga Pak Jeffrey yang ada di Indonesia dalam rangka tugas pelayanan untuk berbicara di dalam retreat basketball yang diadakan oleh sekolah Trimulya bersama dengan Gay Hok Im Tong di Bandung. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang boleh menjadikan acara ini sebagai satu kesempatan untuk menjangkau anak-anak sekolah SMP, SMA melalui olahraga basket. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Diserahkan jemaat gerejamu ke dalam tangan-Mu. Percaya akan anugerah dan pertolongan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa bagi bangsa dan negara dan dunia. Kita terus bersyafaat untuk kondisi global yang tidak semakin membaik, bahkan ada banyak ketidakpastian di tengah-tengah kondisi saat ini. Kita terus menyerahkan bangsa negara kita, Amerika dan Indonesia, untuk berdoa bagi para pemimpin kita, khususnya di Amerika. Bulan November yang akan datang ada midterm elections. Kita serahkan, mohon Tuhan dalam hikmat bijaksana Tuhan boleh ada pemimpin-pemimpin yang dipilih, pemimpin-pemimpin yang sungguh takut akan Tuhan. Mari kita berdoa saat ini, mendoakan untuk bangsa, negara, dan dunia. Bapa dalam surga, pada saat ini kami juga mengingat untuk dunia di tengah-tengah kondisi pada saat ini yang begitu banyak ketidakpastian, ketidakstabilan. Kami terus berdoa ya Tuhan untuk daerah kawasan Timur Tengah, khususnya di daerah Teluk. Begitu panjang ya Tuhan perang ini terus terjadi. Kami mohon ya Tuhan kiranya Engkau yang berdaulat atas sejarah manusia, atas seisi dunia ini, Engkau yang akan menyatakan akan keadilan, akan kasih-Mu, akan kebenaran-Mu, supaya biarlah di tengah-tengah perang ini ya Tuhan, biarlah tetap ada kesempatan Injil bisa diberitakan. Walaupun tempat-tempat ini adalah tempat-tempat yang sulit, Kau yang menolong ya Tuhan. Biarlah konflik ini boleh selesai. Konflik ini boleh ada satu resolusi yang memberikan satu kepastian. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa negara kami, untuk pemimpin negara kami baik Indonesia dan di Amerika. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memimpin, khususnya di tengah-tengah midterm election yang akan diadakan di Amerika bulan November yang akan datang ini ya Tuhan. Biarlah boleh ada pemimpin-pemimpin yang sungguh bertanggung jawab, bukan pemimpin yang egois, yang mementingkan kepentingan diri sendiri, tetapi sungguh pemimpin yang memiliki satu hati nurani, yang
takut akan Tuhan dan mereka boleh melaksanakan satu keputusan yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Di tengah-tengah kondisi dunia yang tidak pasti ya Tuhan, kami berseru kepada Tuhan. Kami berdoa mohon Tuhan yang menjadi sumber pertolongan-Mu bagi setiap kami. Di tengah-tengah ketidakpastian ini ya Tuhan, kami percaya Engkau Jehovah Jireh yang terus akan mencukupkan, terus akan menopang kami senantiasa, memberikan kekuatan. Kami serahkan ya Tuhan seru doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau mendengar seru doa kami dan akan menjawabnya sejalan dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik jemaat yang kasih Tuhan, di akhir dari saat doa syafaat kita, mari kita bersama-sama menaikkan, memanjatkan doa Bapa kami. Doa yang berbunyi demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam ini, dan saya akan kembali mengajak kita untuk menyanyikan satu pujian penutup, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah seluruh
rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah di penghujung acara ibadah kebaktian doa ini kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kebaktian doa selesai. Kami sampaikan selamat malam, selamat beristirahat, anugerah dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin.